Kenapa harus etnografi? Jadi ketika cerita tentang etnografi itu cerita tentang bagaimana seseorang itu mampu memahami atau menganalisis kehidupan sehari-hari dalam sebuah kelompok atau komunitas tertentu. Jenis riset ini memberikan peluang kepada kita untuk bisa memasuki dunia partisipan penelitian dan tentunya bisa kita memahami norma, nilai, serta rutinitas partisipan sehari-hari. Kemudian, etnografi itu juga memungkinkan peneliti untuk bisa mendapatkan perspektif insider. Insider yang dimaksud di sini adalah pandangan dari anggota kelompok atau komunitas yang diteliti. Hal ini bisa membantu kita untuk bisa menghindari prasangka penelitian dan bisa memberikan wawasan natural, original tentang pengalaman dan pandangan dunia kelompok komunitas tersebut. Kemudian ada beberapa ya karakteristik dari penelitian etnografi itu. Yang paling kuat ini adalah observasi partisipan, yaitu kita langsung terlibat langsung dalam kelompok atau komunitas yang dikaji. Peneliti seringkali bisa menjadi bagian dari anggota kelompok atau komunitas yang dikaji. Selanjutnya adalah yang kedua tentang deskripsi mendalam. Ini karakteristik etnografi. Jadi dia akan mendeskripsikan budaya, nilai interaksi dalam sebuah kelompok atau komunitas tertentu. Riset ini juga berusaha untuk bisa menggali pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial di mana partisipan yang berbeda. Selanjutnya adalah wawancara dan percakapan. Wawancara dilakukan untuk bisa mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung dari peserta atau partisipan. Ini dia. Selanjutnya, ini keterlibatan jangka panjang. Karakter yang keempat, keterlibatan jangka panjang dimaksud ini itu riset-riset etnografi itu biasanya memang membutuhkan periode waktu yang sangat lama, yang bisa memungkinkan peneliti itu bisa memahami perubahan dan dinamika dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang dikaji atau yang dia teliti. Kemudian selanjutnya adalah refleksi yang secara berkesinambungan. Refleksi itu maksudnya adalah ketika misalnya kita mengalami, kita mengikuti ya upacara adat, kita mengikuti ritual-ritual keagamaan yang dilaksanakan oleh satu kelompok tertentu, satu komunitas tertentu misalnya. Nah, itu nanti kita mengambil makna di sana. Kira-kira maknanya apa ya? Makanya itu refleksi berkesinambungan secara terus-menerus itu dilakukan begitu. Dan kemudian ini adalah self questioning dampak subjektivitas peneliti terhadap interpretasi data. Selanjutnya yang terakhir adalah dia narasi, naratif ya. Ketika misalnya kita mengikuti atau terlibat langsung dalam sebuah komunitas adat, maka kita perlu memahami konteks dan pengalaman kelompok komunitas tertentu itu secara holistik. Makanya selalunya deskripsi yang disampaikan itu selalunya naratif.